Oke bro, jadi di depan gue ini ada skuter dari merek Ninebot, tipenya ES2. Dia mau ES2, ES4, bedanya cuma ada baterai tambahan ya. Oke, yang mau gue bahas di sini tuh entah kenapa skuter tipe-tipe Ninebot sama Mijia ini sering banget banyak bermasalah di bagian baterai. Jadi ini bisa dilihat kebetulan pas barengan ada dua pasiennya. Nah, ini tuh sebenarnya rata-rata problemnya itu di baterai, jarang banget di motor. Tapi kalau di controller juga ada beberapa kasus. Nah, untuk kasus yang Mijia, apalagi yang Mijia Pro, kalau sudah kena di baterai itu susah banget ya. Tidak bisa beli baterainya, yang ori nggak ada yang jual. Bisa dilihat di mana-mana, coba dicari nggak ada. Tapi untuk seri atau merek Ninebot itu lumayan banyak partsnya dijual, mungkin karena si Ninebot ini ada distributornya di Indonesia, sedangkan si Xiaomi Mijia tuh kayaknya sih importir umum ya, jadi nggak ada distributor resminya. Jadi kalau nyari spare part susah. Nah, yang masalah baterai ini sebenarnya ini memang apa ya, tidak bisa dihindari lah gitu. Ini contoh, ini sudah pemakaian 1 tahunan, akhirnya baterainya kena, sedangkan yang itu yang lebih mulus sebelahnya itu justru baru pakai sebulan nih, baru beli apa 2 minggu nggak salah, itu juga udah baterainya kena. Jadi ini tuh pasien paling banyak di gua tuh kayak gini. Mungkin memang karena penggunanya banyak, karena harganya juga murah kan, dia sekitar 5 juta gitu. Nah, tapi untuk mendeteksi apa sih kalau rusak kayak gimana, terus cara ngecek kayak gimana nih, coba gua ajarin. Jadi sebenarnya gini, baterainya si Ninebot itu seperti ini. Nah, yang ES2 ya, ini seperti ini. Ini tuh sebenarnya baterainya rata-rata bagus. Problem terbesarnya, masalahnya adanya di BMS. Tapi untuk beberapa kasus mungkin dapatnya karena baterainya basi ya, stok lama. Jadi di pabrik atau di tokonya stoknya lama, jadi si baterainya ini mungkin nggak di maintenance dengan baik, sehingga dia selnya udah rusak gitu. Nah, ini contoh yang baru ini selnya udah rusak. Nah, tahu caranya ini selnya masih bagus apa enggak gampang. Ini kan dia baterainya tuh 36 volt, penuhnya itu di 42 volt, cut off-nya dia di 30. Nah, untuk tahu ini baterainya sudah under voltage atau belum, apa masih bisa dibenerin atau enggak, ya gampang, kita cuma cukup pakai multimeter seperti ini. Jadi gini, ini contoh, coba kita lihat ya, kita bisa harus ngeceknya langsung di baterai ya, seperti ini. Hati-hati. Oke, nah untuk baterai yang baru ini, yang Ninebot yang baru 2 minggu, ini voltasenya cuman 20. Ini artinya sudah di bawah cut off atau minimum baterainya. Jadi ini nih kalau dicas, gue yakin ya chance-nya 50-50, masih bisa hidup masih enggak. Nanti kita coba. Oke, cabut pelan-pelan. Nah, yang ini satu lagi, ini juga nggak bisa di-charge. Nah, problemnya rata-rata nggak bisa di-charge ya, tapi kadang-kadang masih bisa nyala. Kalau di-charge tapi masih bisa nyala, itu berarti baterainya itu masih bagus, cuman BMS-nya rusak. Tapi kalau udah nggak bisa nyala, nggak bisa di-charge, itu bisa jadi problemnya ada di sel baterainya juga. Nah, ini bisa dilihat 38, penuhnya kan 42. Ini berarti baterai masih di atas minimum voltage, ini berarti bagus. Oke, cabut lagi. Nah, sekarang cara pengetesan kedua, kita pakai charger biasa yang 36 volt ini. Ini tuh charger 42 volt ya tuh. Terus colokin langsung. Nah, ini kita langsungin ngecas ke baterainya ya. Jadi kalau mau tahu selnya masih bagus apa enggak, begini. Nah, ini masih hijau. Karena apa? Karena dia udah di bawah minimum voltage, jadi dia nggak bisa dicas. Ini contoh, dia nggak bisa dicas melalui controller, karena aslinya kan ngecasnya melalui controller seperti ini ya, dari lubang charger ini. Dia lubang pakai charger orinya tuh melalui controller ini.
Nah, dia nggak bisa dicas di sini. Tapi kalau baterai selnya masih bagus, BMS yang bermasalah untuk mendeteksi dari bagian kontrol ini biasanya masih bisa dicas, dilangsungin seperti ini. Coba dites. Tuh. Ini masih bisa dicas. Nah, kalau yang masih bisa dicas ini masih bisa selamat. Kita ganti BMS-nya aja, nanti bisa hidup lagi atau bisa dicas dengan cara aslinya, yaitu melalui controller ini. Nah, jadi ini sebenarnya cara awam untuk melihat apakah baterainya masih bisa bekerja, kerusakannya di mana, ini ketahuan semua di sini. Terus untuk supaya tidak terjadi lagi seperti ini ya susah. Ini memang kayak udah penyakitnya dia ya. Terutama di baterai-baterai yang skuternya tuh harga-harga di bawah 10 juta tuh banyak banget masalah-masalah kayak gini. Emang ada harga tuh juga ya nggak bohong, kualitas ya harus menyesuaikan juga lah gitu. Jadi kalau saran gua, kalau ya bagi yang punya skuter gini jangan panik, berharap aja baterainya masih bisa diselamatkan. Tapi kalau misalnya diselamatkannya, ini selnya rusak nih, ada beberapa sel yang rusak, diganti sel yang rusaknya aja tambah sulam. Nah, itu sebenarnya gue juga nggak rekomen, karena voltase baterainya pasti udah beda dari yang baru sama yang bekas. Oke, jadi ini kalau ada kejadian kayak gini, ini baterainya lumayan nih, harganya sekitar 2 jutaan. Tapi saran gue nyari second aja. Kenapa nyari second? Karena beli baru pun banyak kejadian, baru beli dipasang ya nggak lama gitu lagi. Memang baterainya juga udah baterai basi, yang barunya stok lama. Jadi mendingan cari yang second dan minta garansi, jangan lupa, karena ini penting banget ya. Tapi ya serba salah juga, dikasih garansi ya paling cuman sebulan 2 bulan, kadang-kadang kerusakannya baru 3 bulan. Jadi ya untuk yang punya tipe-tipe Ninebot, Mijia, ya ini gue kasih tahu resiko selalu ada seperti ini. Kalau yang awet-awet aja itu berarti yang hoki gitu, mungkin perawatannya waktu di toko atau barangnya masih produksian baru, jadi masih seger. Oke bro, berarti ini doang. Ini contoh yang udah diganti baterai, udah diganti BMS, sekarang udah bisa di charge dan udah bisa nyala. Ini udah selesai, tinggal satu lagi. Tapi berhubung yang ini baterainya mati, ya berarti kita harus ganti baterai dengan ganti BMS di baterai yang masih bisa dicas yang tadi. Oke bro, kurang lebih itu penjelasan gua.